Assalamualaikum sahabat kisah tentram. Sebelum mulai, yuk kirim sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan doakan rejeki berlimpah bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Mari kita mulai kisah yang penuh makna ini. Siti menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding kamar sempitnya. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja, tetapi matanya masih menyimpan keteguhan. Sudah 3 bulan ia berada di Arab Saudi, bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Al-Fahd. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit dan tidur setelah semua penghuni rumah terlelap. Rumah majikannya sangat besar, jauh berbeda dari rumah-rumah di desanya. Pilar-pilar tinggi menopang langit-langit yang megah, lantai marmer berkilau di setiap sudut, dan perabotan mahal menghiasi setiap ruangan. Namun, di balik kemewahan itu, ada kesunyian yang menyesakkan. Ia sering merasa seperti bayangan, hadir tetapi tak dianggap. Pekerjaannya di rumah ini cukup berat. Selain harus membersihkan seluruh rumah, ia juga bertanggung jawab atas dapur, mencuci pakaian, dan melayani semua anggota keluarga. Nyonya rumah, seorang wanita anggun dengan sorot mata tajam, jarang berbicara dengannya kecuali untuk memberikan perintah. Tuan Al-Fahd, sang pemilik rumah, adalah pria berwibawa berusia sekitar 40 tahun. Ia selalu tampak serius, tetapi sesekali Siti menangkapnya menatapnya lebih lama dari seharusnya. Tatapan itu membuatnya tidak nyaman, meskipun pria itu belum pernah berbuat sesuatu yang melanggar batas. Di antara semua penghuni rumah, hanya Omar yang berbeda. Ia adalah putra sulung keluarga Al-Fahd, pria muda dengan mata coklat yang hangat. Tidak seperti ayahnya yang sering bersikap dingin, Omar lebih ramah dan tidak segan berbicara dengan para pekerja rumah tangga. "Sudah lama bekerja di sini?" tanya Omar suatu hari saat Siti sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Siti terkejut dengan pertanyaan itu. Biasanya, para majikan jarang berbasa-basi dengan pekerja seperti dirinya. "Baru 3 bulan, Tuan," jawabnya pelan. Omar mengangguk sambil menatapnya. "Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja namaku." Siti tidak berani menanggapi. Ia tahu batasannya sebagai pekerja. Namun, sejak hari itu, Omar sering menyempatkan diri berbicara dengannya. Perhatiannya yang tulus membuat Siti merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan di rumah ini. Namun, semakin hari, Siti mulai menyadari sesuatu yang janggal. Setiap kali Omar berbicara dengannya, Tuan Al-Fahd selalu memperhatikan dari kejauhan. Tatapan pria itu semakin lama semakin sulit ditebak, seakan menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan secara terang-terangan. Suatu malam, saat ia sedang membereskan ruang tamu, Tuan Al-Fahd tiba-tiba muncul di ambang pintu. "Siti," panggilnya dengan suara rendah. Jantung Siti berdegup kencang. "Iya, Tuan." Pria itu berjalan mendekat, ekspresinya sulit ditebak. "Aku perhatikan, kau bekerja dengan sangat baik. Itu mengesankan." Siti menunduk. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Al-Fahd mengangguk, tetapi matanya masih tertuju pada Siti. "Jika kau butuh sesuatu, katakan padaku. Aku bisa membantumu." Siti merasa tidak nyaman. Tawaran itu terdengar baik, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatinya berdebar dengan cara yang berbeda. Ia buru-buru meminta izin untuk melanjutkan pekerjaannya dan pergi sebelum suasana menjadi semakin aneh. Namun, sejak malam itu, sikap Al-Fahd terhadapnya berubah. Tatapan itu semakin sering ia rasakan, seolah pria itu tengah mengamatinya diam-diam. Di saat yang sama, Omar juga semakin mendekatinya, seringkali muncul saat ia bekerja, menawarkan bantuan kecil atau sekadar berbicara dengannya. Siti merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda, antara seorang pria yang memberinya perhatian tulus dan seorang pria yang memperlakukannya seperti sebuah rahasia. Ia tidak tahu harus bagaimana. Yang jelas, sejak saat itu, hidupnya di rumah ini tidak lagi sama. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh dua sosok pria di rumah ini.
Tuan Al-Fahd yang penuh wibawa tetapi menyimpan ketertarikan samar, dan Omar yang lembut serta selalu memperlakukannya dengan hormat. Ia menatap langit-langit kamar kecilnya yang hanya diterangi lampu redup. Hatinya dipenuhi kebingungan, namun ia mencoba menepis semua perasaan aneh itu. Aku hanya pembantu. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Namun, semakin ia menghindari mereka, semakin takdir mempermainkannya. Keesokan harinya, ketika Siti sedang menyajikan teh untuk keluarga, Tuan Al-Fahd tiba-tiba memanggilnya. "Siti, ikut aku ke ruang kerja," katanya dengan nada lembut tetapi tegas. Jantung Siti berdetak lebih kencang. Ia melirik sejenak ke arah Nyonya Al-Fahd yang tampak sibuk dengan telepon genggamnya, seolah tidak peduli. Dengan langkah ragu, ia mengikuti pria itu ke ruang kerjanya yang megah, di mana rak-rak penuh buku mahal menghiasi dinding. Setelah menutup pintu, Al-Fahd menatapnya dengan senyum yang sulit diterjemahkan. "Aku perhatikan kamu bekerja sangat baik di rumah ini. Aku suka orang yang rajin." Siti menunduk, tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih, Tuan. Aku ingin kamu merasa nyaman di sini," lanjutnya. "Kalau kamu butuh sesuatu, katakan padaku. Jangan takut." Siti hanya mengangguk, merasa janggal dengan perhatian ini. Ia buru-buru meminta izin untuk kembali bekerja, tetapi sebelum ia sempat membuka pintu, Al-Fahd menyentuh lengannya ringan. Sentuhan yang seharusnya tidak berarti apa-apa, tetapi cukup untuk membuat tubuh Siti menegang. Ia mundur setengah langkah, dan Al-Fahd hanya tersenyum sebelum melepaskannya. Siti keluar dari ruangan dengan napas tersengal. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya, sesuatu yang terasa salah. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh karena di ujung lorong, Omar berdiri dengan ekspresi sulit ditebak. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Siti terkejut, lalu buru-buru mengangguk. "Tentu, Tuan." Omar menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca kebingungan dalam hatinya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, tapi jika sesuatu mengganggumu, aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di pihakmu." Siti tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk sebelum melangkah pergi. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah ketakutan, sekaligus perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak kejadian itu, perhatian Al-Fahd semakin sering ia rasakan. Setiap ada kesempatan, pria itu selalu berusaha berbicara dengannya, entah menanyakan hal kecil seperti apakah ia sudah makan, atau sekadar mengomentari pekerjaannya. Tatapan matanya pun berubah, tak lagi sekadar menilai hasil kerja Siti, melainkan menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Di sisi lain, Omar pun semakin menunjukkan sikap yang melindungi. Ia selalu muncul di saat-saat yang tak terduga, seolah ingin memastikan Siti baik-baik saja. Suatu sore, saat ia sedang membawa cucian ke halaman belakang, Omar berdiri di dekatnya dan berkata dengan suara pelan, "Aku tidak ingin kamu merasa terjebak di rumah ini, Siti." Siti menghentikan langkahnya. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Omar. Tidak lebih." Omar menghela napas panjang. "Terkadang, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Aku hanya ingin kau berhati-hati." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Siti. Ia mulai merasakan adanya pertempuran di antara dua pria itu. Pertarungan yang tidak kasat mata, tetapi semakin nyata dalam kesehariannya. Ia sendiri tak tahu harus bersikap bagaimana. Yang jelas, perasaannya tak lagi sekadar takut. Ada sesuatu yang perlahan muncul di dalam hatinya, sesuatu yang selama ini ia hindari. Keraguan, ketertarikan, dan kebingungan yang semakin tak tertahankan. Sejak malam itu, hati Siti terus diliputi kebingungan. Ia tahu batasannya sebagai seorang pekerja, tetapi sikap Tuan Al-Fahd dan Omar membuatnya sulit berpura-pura tidak melihat atau merasakan apapun. Perhatian mereka terasa seperti jebakan yang siap menelannya kapan saja. Hari itu, Siti tengah menyapu halaman belakang ketika tiba-tiba suara derap langkah mendekat. Ia menoleh dan mendapati Tuan Al-Fahd berdiri di dekatnya, mengenakan jubah putih khas pria Arab. "Aku ingin bicara denganmu,"
katanya dengan suara rendah. Jantung Siti berdegup kencang. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Al-Fahd menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku ingin kau tahu, aku mengagumimu, Siti. Darah Siti berdesir. Ia menunduk, menggenggam sapunya erat-erat. Saya hanya seorang pekerja, Tuan. Saya tidak pantas menerima perhatian seperti ini. Namun, Al-Fahd justru tersenyum. Tidak ada yang salah dengan rasa kagum, bukan? Katanya sambil melangkah mendekat. Siti mundur setapak. Ia merasakan hawa panas padang pasir semakin menyengat, seakan ikut memperburuk kegelisahannya. Namun, sebelum Al-Fahd bisa melanjutkan, suara lain memecah ketegangan. Omar! Suara itu terdengar dalam dan tajam. Keduanya menoleh. Omar berdiri di ambang pintu, rahangnya mengeras, matanya penuh emosi yang sulit dijelaskan. Tuan Al-Fahd, katanya dengan nada yang ditahan, aku rasa Anda harus kembali ke dalam. Nyonya sedang mencarimu. Al-Fahd mendengus pelan sebelum melirik Siti sekali lagi dan pergi dengan langkah tenang. Siti menghela napas panjang, tetapi sebelum ia bisa menenangkan diri, Omar berjalan mendekat. Kau harus berhati-hati, katanya lirih. Aku tahu siapa dia, dan aku tahu apa yang diinginkannya. Siti menatap Omar dengan bingung. Saya hanya ingin bekerja dengan baik di sini, Omar. Aku percaya padamu, jawab Omar. Tapi dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia mau. Siti tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia takut dengan perhatian Tuan Al-Fahd. Tetapi di sisi lain, perhatian Omar juga membuat hatinya semakin rumit. Ia ingin menjauh dari keduanya, tetapi ia seperti terjebak dalam pusaran yang semakin dalam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Siti. Setiap kali ia bekerja di dapur atau halaman belakang, selalu ada tatapan yang mengawasi, entah itu milik Tuan Al-Fahd atau Omar. Kadangkala, ia merasa seperti sebuah objek yang diperebutkan, sesuatu yang tak berdaya dalam pertarungan diam-diam ini. Suatu malam, ketika Siti tengah membersihkan ruang tamu, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki. Ia menoleh dan mendapati Tuan Al-Fahd berdiri di sana, menatapnya dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Aku ingin tahu sesuatu, Siti, katanya pelan. Siti menggigit bibirnya, merasa gelisah. Apa itu, Tuan? Al-Fahd melangkah mendekat, membuat jarak di antara mereka semakin menipis. Jika aku memberimu kehidupan yang lebih baik, apakah kau akan tetap tinggal di sini? Siti menahan napas. Ia tahu maksud dari pertanyaan itu, tetapi ia tidak berani menjawab. Ia bukan perempuan bodoh yang tidak mengerti arti dari perhatian seorang pria seperti Al-Fahd. Sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, suara lain memecah ketegangan. Jangan buat dia merasa tertekan, Tuan. Omar berdiri di ambang pintu, ekspresinya keras. Siti terkejut. Ia tidak pernah melihat Omar setegang ini sebelumnya. Al-Fahd meliriknya, lalu tersenyum tipis. Kau tidak bisa melindunginya selamanya, Omar. Lalu, ia pergi, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di antara Siti dan Omar. Omar menatap Siti dengan sorot penuh perasaan. Aku tidak ingin dia mempermainkanmu, katanya pelan. Siti menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca niat di balik kata-katanya. Kenapa kau begitu peduli padaku? Omar terdiam sesaat, lalu berkata, karena aku mencintaimu. Dunia Siti terasa berhenti. Ia tidak pernah membayangkan mendengar kata-kata itu darinya. Hatinya semakin kacau, seakan terjebak dalam perang yang tak pernah ia inginkan. Siti duduk termenung di sudut kamar kecilnya, hanya diterangi lampu redup yang berkelip samar. Udara malam terasa dingin, tetapi tubuhnya dipenuhi keringat. Ia meremas ujung selimutnya dengan gelisah, hatinya kacau. Percakapan dengan Omar siang tadi terus terngiang di benaknya. Aku tahu siapa dia, dan aku tahu apa yang diinginkannya. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin mengabaikan semuanya, ingin meyakinkan diri bahwa ia baik-baik saja,
bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka. Namun, semakin ia berusaha menepisnya, semakin kuat kenyataan menghantamnya. Tuan Al-Fahd tidak lagi menyembunyikan ketertarikannya. Tatapan pria itu setiap kali bertemu dengannya semakin dalam, semakin berani. Hadiah-hadiah kecil mulai bermunculan, kalung emas yang ia temukan di atas mejanya, parfum mahal yang entah sejak kapan ada di lemarinya. Perhatian itu justru menjadi petaka. Istri Tuan Al-Fahd mulai curiga. Tatapannya semakin tajam setiap kali melihat Siti di rumah. Nada bicaranya berubah dingin, dan setiap kesalahan kecil yang Siti buat selalu dibesar-besarkan. Siti tak lagi merasa nyaman di rumah megah ini. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring di dapur, Nyonya Al-Fahd tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Aku tahu ada yang tidak beres." Suaranya terdengar tajam, menusuk telinga. Siti tersentak, jemarinya membeku di atas piring yang masih berbusa. "Saya tidak mengerti, Nyonya," jawabnya pelan, mencoba tetap tenang. Nyonya Al-Fahd menatapnya tajam, matanya menyipit penuh curiga. "Jangan berpura-pura bodoh. Aku melihat bagaimana suamiku memandangmu." Ia mendekat, suaranya semakin menekan. "Jangan pernah berpikir kau bisa menggantikan posisiku di rumah ini. Kau hanyalah seorang pembantu." Dada Siti terasa sesak. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat merebut apapun. Namun, apa gunanya? Tidak ada yang akan percaya padanya. Malam itu, ia menangis dalam diam. Ia harus pergi. Tapi bagaimana? Kontrak kerja masih berjalan, dan ia tidak punya cukup uang untuk pulang ke Indonesia. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Siti buru-buru menyeka air matanya dan membuka pintu. Omar berdiri di sana, wajahnya serius. "Kita harus bicara." Siti mengangguk, lalu mengikuti Omar keluar ke halaman belakang. Angin malam berembus pelan, membawa aroma pasir yang dingin. "Aku mendengar sesuatu yang buruk," kata Omar, suaranya nyaris berbisik. "Nyonya ingin menyingkirkanmu. Dia akan melaporkanmu ke agen tenaga kerja. Kalau itu terjadi, kau bisa dipecat, atau lebih buruk, dipenjara." Siti menelan ludah. Tangannya gemetar. "Tapi aku tidak melakukan apa-apa," bisiknya. Omar menatapnya dalam. "Itu tidak penting. Mereka bisa membuat alasan. Aku tidak ingin melihatmu terluka, Siti." Air mata menggenang di sudut mata Siti. Ia tahu Omar tidak berbohong. Ia tahu betapa mudahnya seorang pekerja seperti dirinya disalahkan tanpa bukti. "Aku bisa membantumu pergi," Omar melanjutkan. "Aku punya kenalan yang bisa mengeluarkanmu dari sini dan membawamu pulang." Siti menatap Omar dengan mata berkaca-kaca. Pergi berarti meninggalkan segalanya. Perasaan yang tak selesai, harapan yang sempat tumbuh, dan kenangan yang, meskipun menyakitkan, tetap akan selalu ia ingat. Namun, bertahan di sini sama saja dengan mempertaruhkan masa depannya. Ia terdiam lama. Pikirannya berkecamuk. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa hanya ada satu pilihan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin pulang." Omar mengangguk, meskipun ada kesedihan yang jelas terpancar di matanya. "Aku akan mengatur semuanya. Kau harus bersiap." Siti menarik napas dalam-dalam. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Malam itu, Siti berdiri di depan jendela kecil kamarnya, menatap langit yang gelap. Hatinya berdebar kencang. Keputusan sudah dibuat. Omar telah mengatur segalanya. Dalam 2 jam, ia akan meninggalkan rumah ini selamanya. Namun, meski tubuhnya bersiap pergi, pikirannya masih dipenuhi bayangan tentang apa yang ia tinggalkan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya sebagai seorang TKW akan berakhir seperti ini. Ia datang dengan harapan membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi justru terseret dalam pusaran cinta dan konflik yang melelahkan. Ia tidak ingin melukai siapapun, tetapi keadaannya terlalu rumit. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah pergi. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak.
Ia buru-buru membuka dan mendapati Omar berdiri di ambang pintu. Wajah pria itu serius, tetapi ada kesedihan di matanya. "Mobil sudah siap. Kita harus pergi sekarang," katanya pelan. Siti mengangguk, mengambil tas kecil berisi beberapa pakaian dan sedikit uang yang ia kumpulkan. Ia melangkah keluar dengan hati-hati, menyusuri koridor yang gelap. Rumah yang megah ini terasa seperti penjara bagi Siti, dan ia tak sabar untuk menghirup kebebasan. Namun, tepat saat ia mencapai pintu belakang, suara berat menghentikan langkahnya. "Kemana kau akan pergi, Siti?" Siti membeku. Tuan Al-Fahd berdiri di belakangnya, mengenakan jubah tidurnya. Tatapannya tajam, penuh kemarahan sekaligus kekecewaan. Omar segera melangkah maju, melindungi Siti. "Biarkan dia pergi, Tuan," katanya tegas. Al-Fahd mendengus. "Jadi, kau memilih Omar?" Suaranya terdengar tajam. "Kau tahu, jika kau pergi seperti ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku bisa membuat hidupmu lebih baik, Siti." Siti menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu, mungkin ada sedikit perasaan yang ia sendiri tidak pahami. Tetapi kini, ia sadar bahwa ia bukanlah milik siapapun. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya tidak memilih siapapun, Tuan. Saya hanya ingin pulang." Hening. Beberapa detik terasa seperti selamanya sebelum akhirnya Al-Fahd menghela napas panjang dan melangkah mundur. "Pergilah," katanya lirih. "Tapi ingat, dunia ini tidak akan selalu berpihak padamu." Siti tak ingin mendengar lebih banyak lagi. Ia melangkah melewati pintu tanpa menoleh. Malam di luar terasa lebih dingin, tetapi entah kenapa, ia merasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Siti tiba di desanya. Rumah kecilnya masih sama seperti dulu, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia telah melewati badai, bertahan dari cobaan, dan akhirnya menemukan jawabannya sendiri. Ia kembali bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan hati yang lebih kuat. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang berada di tempat yang mewah atau bersama seseorang yang mencintainya. Kebahagiaan sejati adalah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.